Kenapa saya bisa konsisten? Jawabannya cuma lakukan sesuatu itu ya berdasarkan hati gitu. Halo semua, balik lagi di channel Doseku 30, nikmati hidup dengan caramu. Nah, hari ini saya mau ngejawab beberapa pertanyaan yang ada kemarin di Instagram ya. Jadi pertanyaan apa aja yang akan saya jawab hari ini, yuk ikutin terus. Ya, buat kalian yang belum subscribe channel ini bisa di subscribe dulu ya. Terus juga kalau kalian suka ya di like, kalau ada masukan di komen aja, nggak apa-apa, apapun bebas itu. Terus abis kalian nonton di share deh ke teman-teman kamu biar mereka juga tahu apa yang kalian tahu gitu. Oke, tanpa berlama-lama nih, yang pertama nih saya bacain ya. Bang Dori suka olahraga dari kapan? Nah, ini pertanyaan mungkin yang sering kalian tanyain juga ya. Mungkin teman-teman mungkin banyak yang nanya juga nih, kapan sih saya mulai suka olahraga gitu ya. Jadi gini teman-teman, saya itu kan lahir di kampung ya, di daerah gitu, di daerah Pekanbaru ya. Nah, di sana tuh memang kan masih kampung kan lah ibaratnya. Jadi buat olahraga itu kan menggunakan fisik ya. Jadi kalau yang buat fisik itu saya memang udah dari kecil gitu ya, suka mainnya bagai apa namanya, main di kampung gitu ya. Ya kadang main sama sama anjing kayak gitu, ayam sama kerbau, ya udah biasa gitu. Jadi kalau untuk masalah fisik itu memang sudah saya dari kecil. Kebetulan juga di dekat rumah saya itu kan ada sungainya lebar gitu ya, sungainya gede. Jadi orang-orang tuh udah biasa mendayung perahu ya. Mendayung perahu itu kan salah satu olahraga juga gitu. Tapi kalau untuk olahraganya bener-bener apa ya, latihan kayak gitu tuh memang dulu ada penyebabnya. Ini agak lucu juga sih sebenarnya, karena dulu gini, angkatan biasa kalian juga rasain nggak sih? Jadi pas kalian lahir tuh tetangga-tetangga itu biasanya kan ada yang anak cowok semua atau ada cewek. Nah, yang angkatan saya itu kebetulan rata-rata cewek gitu. Jadi temen sebaya itu kebanyakan cewek. Nah, ini ya antara apa ya, malu atau enggak sih sebenarnya. Dulu malah waktu kecil itu saya dibilang agak apa ya, konotasinya apa sih, agak lemot gitu ya, gemulai lah gitu ya. Kenapa? Karena temennya sama cewek semua gitu rata-ratanya, karena memang satu angkatan saya di daerah rumah saya itu rata-rata cewek, jadi mau nggak mau kan bergaul sama cewek gitu. Malah saya dulu dibilangnya apa ya, apa sih bahasa sekarangnya ya, lemot, ya begitulah, cewek-cewek lemes kayak gitulah, cowok-cowok lemes kayak gitu. Sampai orang tua saya, bapak saya bilang gini, Dori, kamu tuh kan cowok, masa kamu gemulai kayak gitu? Sampai orang tua saya bilang kayak gitu gitu. Terus juga dia bilang gini, kamu tuh kan anak laki, terus juga kamu nanti hidupnya juga nggak tahu itu mau di kampung, di mana, merantau. Ya masa kamu yang dijagain sama cewek gitu. Nah, itu kata-kata bapak saya yang selalu saya ingat gitu. Itu kira-kira SD sih kayaknya ya, SD kelas 4 atau kelas 5 kayak gitu. Jadi bapak saya aja udah bilang gitu, kok kamu cowok kok klemer-klemer, suka main sama cewek, saya digituin gitu. Nah, habis itu bapak saya tuh ngasih film itu dulu, film-film Rambo, film perang-perang kayak gitu lah. Nah, dari situ mungkin saya udah mulai berpikir. Jadi awalnya benar-benar suka, bukan suka olahraga sih, awalnya emang udah terbiasa gitu ya. Jadi kalau pagi sebelum saya mandi pagi berangkat sekolah itu saya push up dulu. Push up 5 kali, 3 kali kayak gitu. Kadang lari-lari dulu karena kan dulu saya olahraga lagi. Mandinya kan di sumur ya, nama juga di kampung. Jadi ngegerek sendiri di sumur, kadang ngambil air di ember kayak gitu. Jadi dari situ saya udah mulai olahraga. Nah, lulus SD saya masuk SMP kan, masuk SMP. Nah, di SMP itu kalau di daerah saya itu dulu olahraga yang banyak itu adalah voli sama takraw. Nah, dari situ tuh saya mulai belajar main takraw, main voli, main kasti kayak gitu. Nah, sebelumnya waktu SD pun saya juga sebenarnya udah mulai atletik, lari gitu ya, lari sprinter, lari 100-200 gitu. Karena memang saya kan kecil gitu ya, kecil, hitam, nakal lagi ya. Jadi memang larinya tuh kenceng, suka ngejar ayam kayak gitu-gitu. Jadi suka olahraga itu saya memang udah dari kecil gitu, memang udah bawaan dari kecil, memang udah terbiasa kayak gitu.
Jadi SMP udah belajar main volley. Nah, habis itu saya juga belajar bela diri. Saya belajar waktu itu silat gitu. Yang di daerah kan biasanya ada apa namanya, kayak perguruan-perguruan daerah masing-masing kayak gitu ya. Saya dulu tuh kalau nggak salah tuh Hipsiesa, ya Hipsiesa. Nah, saya latihan itu beberapa tahun dari awal kelas 1 SMP sampai lulus lah kayak gitu kan. Nah, itu saya udah mulai suka olahraga, main volley saya udah diajakin, main bola itu udah biasa lah, tapi tidak fokus gitu. Maksudnya ya namanya juga di kampung kan, main bola kayak gitu di sawah ya cuman sekedar hobi, tapi saya udah olahraga gitu. Jadi nggak kayak sebelum-sebelumnya main sama cewek, apa namanya itu, bergaulnya sama cewek-cewek sebaya kayak gitu. Main-mainnya kan beda gitu. Akhirnya udah mulai dari situ. Nah, pas SMA saya kan ke Jakarta. SMA saya di Jakarta. Di Jakarta pun kebetulan saya kan di asrama gitu ya. Jadi setiap hari itu saya olahraga mulai dari futsal, volley, basket, tenis meja, rugby, renang. Kalau renang pun juga saya udah dari kecil, dari SD pun saya udah bisa berenang nyebrangin sungai gitu. Jadi kalau untuk olahraga hampir semuanya olahraga saya bisa. Artinya bukan ahli ya, tapi bisa. Kalian ngajak saya mulai dari berenang, futsal, volley, basket, takraw, tenis meja, badminton, apalagi olahraga-olahraga ya macam-macam olahraga, lari, lompat, lempar cakram, lembing kayak gitu-gitu tuh atletik itu saya suka dan saya bisa. Kalau kalian ngajak kekurangan pemain pun saya bisa sebagai penggantinya gitu. Tapi nggak ahli. Nah, tapi dari situ tuh saya dari lari inilah sebenarnya ya saya mulai, karena memang lari saya kencang dari kecil. Akhirnya waktu SMA saya pernah ikut seleksi di Ragunan ya, atletik di Ragunan. Akhirnya saya tembus di Ragunan. Nah, di Ragunan diseleksi lagi kita di Ragunan. Akhirnya saya dulu ditarik di Stadion Madia di Senayan, di sebelah GBK kan ada Stadion Madia. Nah, saya dulu latihan di situ tahun berapa ya, 2009 atau 2010 lah kayaknya. Ya sekitar 2010-an lah kayaknya, saya dulu sempat di uh, latihan di Stadion Madia. Nah, dan terakhir saya kejuaraannya itu saya membawa atas nama sekolah Jakarta ya. Jakarta itu berlaga di Surabaya tahun 2010 kalau nggak salah. Nah, setelah itu saya lulus SMA itu saya udah mulai ya suka olahraga. Ada sempat lulus SMA pun saya udah sempat melatih futsal dulunya. Ya saya jadi pelatih futsal sama pelatih bola. Itu sebenarnya udah dari awal, dari waktu SMA pun saya udah ngelatih juga futsal gitu. Nah, setelah itu saya kuliah gitu ya, akhirnya olahraga tuh sempat vakum. Nah, waktu itu sempat belajar apa, mengenal gym itu kira-kira tahun 2012 atau 2013 saya mengenal pertama kali alat-alat gym, dan itu saya nggak fokus gitu. Artinya sama, ya udah orang nge-gym saya ikutan, cuman kayak ikut-ikutan aja nama olahraga gitu. Nah, jadi itu ya, jadi saya suka olahraga. Kalau kalian tanya, orang nanya, Bang Lori itu ngebentuk perut, ngebentuk badan itu dari kapan? Saya tidak bisa jawab. Kenapa? Karena memang saya suka olahraga ini memang dari kecil gitu, dan saya nggak bisa dipisahkan dari olahraga sampai sekarang. Contoh, sekarang saya pagi biasanya saya lari atau jalan lah ya, minimal jalan. Siang nanti saya bisa berenang, sore saya latihan lagi, nanti malam saya bisa nge-gym loh. Jadi sehari itu saya bisa melakukan olahraga tuh beberapa model olahraga gitu. Kayak hari ini pas bikin video ini, tadi pagi saya lari, cuma ya nggak jauh sih, cuman ya buat kebugaran saya aja gitu kan. Habis itu nanti siang saya mau berenang, nanti malam saya nge-gym kayak gitu. Jadi memang kalau buat saya olahraga itu bukan sebuah kebutuhan lagi. Jadi olahraga itu adalah bagian dari hidup saya gitu. Jadi ada lagi pertanyaan nih, Bang Dori kenapa sih bisa konsisten olahraga? Nah, ini mungkin buat teman-teman juga banyak yang menanyakan gitu ya. Kenapa saya bisa konsisten itu karena olahraga itu bukan sebuah kebutuhan lagi buat saya. Olahraga itu sudah menjadi bagian dari hidup gitu. Artinya apa? Contoh, menurut saya makan itu bukan hanya kebutuhan lagi, tapi memang udah bagian dari hidup gitu. Udah ada waktunya. Berarti kalau menurut saya, kalau sudah ada waktunya setiap hari itu bukan kebutuhan lagi, tapi memang udah bagian gitu. Nah, begitu juga olahraga. Jadi ada waktu memang udah di space untuk olahraga gitu. Sesibuk apapun saya,
saya berusaha ada waktu memang untuk olahraga. Nah, pertanyaannya, olahraga apa sih sebenarnya yang bisa yang kalian lakukan? Jawabannya cuma satu. Kalau menurut saya, lakukan olahraga itu sesuai hati kalian, bukan berdasarkan musimnya gitu. Biasanya kan ada ya musim-musim, wah tahun ini musimnya apa, besok apa. Enggak. Kalau saya sih, orang bilang, Bang Dori lagi musim sepeda, lo nggak ikutan sepeda? Enggak. Lo Bang Dori lo nggak ikut skateboard atau apa-apa gitu? Enggak. Karena memang saya melakukan sesuatu itu ya berdasarkan kenyamanan saya gitu. Jadi buat kalian yang nanya kenapa saya bisa konsisten, jawabannya cuma lakukan sesuatu itu ya berdasarkan hati gitu. Dan jadikan olahraga itu bukan sebuah kebutuhan lagi, jadikan olahraga itu bagian dari hidup kalian gitu. Oke, jadi itu ya pertanyaan kalian kemarin yang nanya di Instagram, kapan sih saya mulai olahraga tuh? Jawabannya saya dari kecil tuh udah suka olahraga gitu. Oke, mungkin itu aja sedikit berbagi pengalaman aja ya buat kalian yang suka olahraga. Mungkin kalian juga beda-beda ya, kenapa kalian suka olahraga, mungkin ada alasannya atau apa. Kalau saya enggak, karena memang ya ada sih alasannya, alasan dikatain sama orang tua, atau memang alasan ya something lah buat cita-cita kayak gitu ya. Jadi itu aja kisah, bukan kisah sih, jawab pertanyaan kalian dari kapan saya suka olahraganya gitu ya. Oke, terima kasih kalian sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya buat kita semuanya, buat saya juga, mungkin nanti bisa berbagi pengalaman juga buat yang lainnya gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih, dukung terus ya channel saya dengan subscribe terus, nontonnya sampai habis biar nanti saya makin semangat untuk bikin konten-kontennya lagi. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Doseku 30, nikmati hidup dengan caramu.